Salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, di siang hari ini bersama lagi dengan saya HNBF Ngawi. Tentunya membahas ya seputaran peternakan perkutut. Oke teman, ini baru saja pulang dari kerjaan ya, langsung ke kandang karena memang musimnya ekstrim, perlu perhatian yang khusus. Ya, kita ngobrol sharing bersama. Semoga saja obrolan ini bisa menambah masukan teman-teman untuk edukasi dalam peternakan perkutut. Nah, untuk perbandingan seberapa dalam Anda mendalami peternakan perkutut. Ya teman, yang baru nonton video saya, jangan lupa seperti biasa, nyalakan lonceng di bawah, subscribe, like, bagikan ke teman Anda yang pengen belajar edukasi peternakan perkutut. Oke, langsung saja. Di siang hari ini saya pertama mau membahas, Mas, kenapa perkutut saya sudah bertahun-tahun nggak produk? Ya, ini sering teman-teman tanyakan ke saya. Saya nge-share kemarin jantan 3,5 bulan, betina umur 6,5 bulan sudah produk. Ya, jadi penjodohan seperti saya bilang, usahakan betina itu yang lebih tua. Itu sudah paten, itu sudah jadi kunci dalam penjodohan. Yang jadi masalah kenapa perkutut saya tidak produk-produk, Mas. Sebenarnya pertanyaan ini yang tahu jawabannya ya Anda sendiri. Ya, nggak usah ditanyakan ke orang lain. Ya, seperti saya misalnya contoh. Saya sangat empati kepada perkutut saya, ya. Saya ceritakan dari awal, teman. Ketika perkutut saya itu baru kurang lebih 100 pasang, satu hari saja itu saya bisa mengganti air minum perkutut saya sampai 3 kali. Satu kotak ya itu, sampai 3 kali. Berhubung ini sudah banyak 250-an kotak, paling ya 2 hari sekali. Ya, tapi tiap hari harus saya tengok, entah itu sebentar ataupun lama. Ya, nah, sudah beberapa hari ini saya mempekerjakan satu orang, ya, satu minggu saya suruh ke kandang 3 kali untuk memaksimalkan pemantauan perkutut saya. Kembali lagi, kenapa perkutut Anda tidak produk-produk sedangkan umur sudah mungkin setahun ataupun setahun lebih? Nah, itu jawabannya kembali ke pertanyaan Anda sendiri. Seberapa empati Anda ke perkutut Anda, ya? Anda di kandang perkutut Anda itu beberapa jam sehari, ya. Kalau Anda tidak bisa mencintai pekerjaan Anda tidak punya rasa empati yang kuat ke perkutut Anda, saya yakin jangankan produk, Anda mendalami jantan dan betinanya pun akan sangat kesulitan. Ya, karena apa? Ya, nggak ada rasa. Perkutut Anda dan Anda itu tidak ada rasa yang menyatu secara ikatan batin, ya. Karena kita memelihara barang hidup, ya, barang hidup yang terus berkembang dan kita kembangkan di peternakan kita. Kecuali kita itu membesarkan burung jual, itu beda lagi, ya. Nah, yang sisi kita rawat di sini barang hidup yang terus reproduksi di kandang kita. Nah, ini beda. Seperti saya, awalnya 100 pasang, saya sehari sampai 3 kali ganti minuman. Itu apa? Ya, intinya untuk memantau juga perkembangan perkutut saya bagaimana, ya, kurangnya bagaimana, ya. Itu semua kandang beda-beda, nggak bisa dipukul rata. Ini harus begini, nggak bisa, ya, nggak bisa. Nah, video saya ini hanya sebatas, saya ulangi, hanya sebatas pembelajaran, ya, sebagai perbandingan. Kalau di tempat saya begini, di tempat Anda kandangnya seperti apa, ya harus beda, ya. Ini hanya sebagai acuan untuk Anda belajar beternak. Jangan disamakan plek. Makanya kemarin saya bilang dalam peternakan perkutut itu jangan monoton, info jangan dimakan mentah-mentah, ya. Amati, tiru,
Nah, amati tiru tapi harus dimodifikasi juga ya, sesuai kebutuhan perkutut kita di kandang kita masing-masing. Kenapa perkutut Anda tidak produk? Berarti rasa empati Anda ke perkutut juga kurang ya. Nah, untuk peternak awal, untuk peternak perkutut awal saya bilang berkali-kali, kalau Anda pengen cepat reproduksinya, ya, Anda pengen cepat berkembangnya, belilah induan, ya. Berulang kali saya bilang, kalau Anda nggak beli induan, susah. Satu, Anda akan kewalahan dalam membedakan jantan dan betina. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Anda tidak bisa membandingkan perkembangan nanti bagaimana ke depannya. Jadi maksud saya begini, di jiwa Anda akan timbul rasa malas ya. Anda nggak mau dibandingkan dengan peternak yang lain. Wah, memang aku sibuk. Nah, kalau Anda sibuk nggak usah ternak kutut. Ya, semua orang punya kesibukan masing-masing. Saya sendiri punya kesibukan masing-masing ya. Ya diatur sedemikian rupa. Bahkan dalam ilmu bisnis, kalau Anda lihat Pak Chandra itu putra negara, ya saya sering, ya agak sering lihat tapi berkali-kali lihat. Kalau saya main belajar lihat, bisa dicek ya, itunya Pak Chandra putra negara. Itu kalau dia itu dari tahun berapa, dari mudanya itu selalu menulis kegiatan yang akan dilakukan besok hari, bahkan minggu depan, bahkan bulan depan, bahkan tahun depan itu sudah direncanakan. Ini akan sangat membantu mindset kita, membantu waktu kita, dan tentunya sportivitas kita dalam bekerja itu bagus sekali ya. Orang semua punya kesibukan. Kalau Anda alasan terus, saya seperti ini mas, saya seperti ini mas, ada kegiatan di sana mas, ya sudah, makan saja alasannya itu. Semuanya punya alasan. Saya ini semalam juga jam 3, setengah 4 baru tidur ya, pagi sudah kerja. Sekarang mau tidur, lihat keadaan kandang dengan keadaan biik yang kurang stabil, mau tidur rasanya saya nggak tega ya, nggak tega. Ini terjadi kalau rasa empati kita ke perkutut kita itu kuat ya. Kalau empati kita ke perkutut kita saja nggak kuat, ya kita akan ogah-ogahan merawatnya ya, kita akan malas merawatnya. Apalagi peternak pemula yang perkututnya tidak produk-produk, bingung membedakan jantan dan betina, malah mundak males meneh ya, mundak males meneh. Nah, siang seperti ini memantau, nanti ada yang kelihatan yang tidak bugar dan lain-lain, seperti pagi tadi nanti saya kasih obat ya. Jadi sekali lagi, pertanyaan Anda kenapa perkutut Anda tidak produk, berarti rasa empati, rasa cinta Anda ke pekerjaan Anda kurang ya. Kalau Anda mengerjakan sesuatu itu dengan unsur keterpaksaan, saya yakin nggak akan menuai hasil yang maksimal ya. Pekerjaan Anda itu akan menghasilkan sesuatu yang istimewa ketika Anda punya rasa cinta ke pekerjaan Anda ya, tidak ada tekanan ya. Orang rata-rata bekerja itu karena tekanan, aku harus gini, ini tuntutan kerja saya. Nah, ini dia merasa itu tertekan bekerja itu. Seseorang yang bekerja dengan rasa tertekan itu, saya yakin tidak akan menghasilkan hasil yang sempurna, hasil yang istimewa. Karena di otak dia pokoknya kerja, pokoknya teko ya, pokoknya kerja, pokoknya nyampe kerjaan, jam pulang berapa, buru-buru pulang. Nah, ini di sini ini akan kelihatan mental Anda, mental yang tidak mencintai pekerjaan Anda ya. Saran saya, kalau perkutut Anda pengen cepat produk ya, pengen bagus produknya, ya amati peternak-peternak besar yang sudah produk, sudah bagus bagaimana. Seperti saya, perjalanan 3,5 tahun sampai sekarang ini alhamdulillah sudah sekian banyak kandang, dengan modal perkutut, jual beli perkutut, jadikan kandang, jual perkutut, beli materi yang bagus lagi ya. Di video-video yang lalu Anda bisa tengok lah ya. Ini di video saya ada lebih dari 290-an video mungkin. Lihat di beranda saya ya, perjalanan ternak saya bagaimana, bisa Anda tonton ya. 3 tahun yang lalu saya itu terpuruk juga ya, terpuruk juga, hutang sana sini puluhan juta ya,
perkutut belum ada hasilnya, sedangkan saya sendiri kan kerja di desa, gaji bulanan desa nggak mungkin akan menutupi ya. Pengeluaran saya dengan pemasukan itu nggak imbang ya, nggak imbang. Nah di sini saya pun bertahan dengan keadaan saya yakin dengan beternak ini akan bisa membangkitkan perekonomian keluarga saya. Nah kalau Anda sendiri tidak yakin ya nggak usah ternak. Nah, nanti jualnya bagaimana Mas? Pelajari penjualan. Semua orang itu lahir nggak ada yang langsung bisa jualan. Mana ada orang lahir bayi langsung bisa jualan, ya kan? Yang jelas ya belajar, semua belajar. Orang lahir langsung lari kan juga nggak ada. Semua belajar. Jatuh bangun, bundas, terluka ya. Anak kecil tuh lututnya sampai berdarah-darah masih saja berjalan tertatih-tatih. Dia ngebet ya, dia sangat ingin berjalan. Kita kembali ke masa lalu ya, kuatkan mental Anda seperti waktu Anda masih bayi. Jadi sekali lagi saya tekankan, kenapa perkutut Anda tidak produk-produk, itu kesalahan Anda dalam empati kesayangan ke perkutut Anda ya. Nanti saya mau mengobatin sebelah sana, itu ada biik yang sakit. Seperti biasa ya, obatnya Super N tadi seperti saya share, nggak ada obat lain saya. Yang jelas rutin telaten, insya Allah sembuh. Sekian, semoga bermanfaat ngobrol siang ini tentang kenapa perkutut saya tidak produk-produk. Ini kutut, sopai patut.